memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dias Anggreni Murtiningrum, mahasiswa PGMI Universitas Wahid Hasyim Semarang, semester 3. Di sini saya mau memberi pertanyaan Ibu sedikit. Oh iya. Boleh Ibu perkenalkan terlebih dahulu? Iya, nama saya Ima Puji Astuti. Saya guru SD Negeri Medono, Kecamatan Beja, Kabupaten Kendal. Baik, terima kasih Ibu. Langsung saja ke pertanyaannya ya Bu. Ya. Ibu sudah berapa lama menjadi guru? Saya menjadi guru sejak 2011, Mbak. Kira-kira berarti sekitar 13 tahun saya menjadi guru. Wah, lama banget ya Bu. Iya, alhamdulillah. Mulai kapan Ibu mengajar di sekolah? Saya pertama kali mengajar dulu tahun 2011 di MI Al-Islam Mangunsari 2. Oh, sekarang di Medono. Ya. Untuk tahun sekarang ini kurikulum yang digunakan di sekolah itu apa sih? Kalau untuk di sekolah saya, untuk sejak tahun 2022 sebenarnya Mbak Arum, itu sekolah kami sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Oke. Apakah Ibu telah memperkenalkan kurikulum Merdeka ketika mengajar? Iya, karena sejak tahun 2022 pertama kali pemerintah meluncurkan kurikulum Merdeka, sekolah kami sudah memilih. Waktu itu kan ada pilihan, ada Mandiri Berubah, kemudian ada Mandiri Belajar, dan juga yang terakhir Mandiri Belajar. Nah, itu sekolah kami memilih untuk yang kategori 2 yang Mandiri Berubah kalau tidak salah. Itu karena masih ikut capaian pembelajaran yang disediakan pemerintah gitu, Mbak. Gitu. Baik Bu, selanjutnya sudah berapa lama sih sekolah menerapkan kurikulum Merdeka? Kalau 2020 sudah 2 tahun berarti. Baru 2 tahun ya? Baru 2 tahun. Manfaat yang dirasakan setelah menerapkan kurikulum Merdeka bagi guru dan siswa itu apa? Kalau untuk guru banyak sekali ya Mbak, karena untuk kurikulum Merdeka itu kan pembelajarannya itu fokus pada materi esensial. Jadi untuk pembelajarannya bisa lebih lama, bisa disesuaikan oleh guru seperti itu. Kemudian untuk guru itu juga sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi bahan ajar, materi pembelajaran, semuanya itu dipersiapkan dulu oleh guru, sehingga pada saat mengajar guru sudah memiliki perangkat, sudah memiliki media ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter siswa. Kalau untuk siswanya sendiri, kalau untuk kurikulum Merdeka itu kan ada 3 konsep ya Mbak. Ada yang pertama itu intrakurikuler. Nah, intrakurikuler itu pembelajaran ya mata pelajaran pembelajaran di kelas seperti biasa Mbak. Kemudian ada kokurikuler. Nah, itu ada pengembangan karakter. Ya. Ada pengembangan karakter dalam program P5 atau penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Jadi ada proyek antara siswa dan guru, di mana proyek itu digunakan untuk mengembangkan karakter siswa. Kemudian yang ketiga yaitu ekstrakurikuler. Jadi siswa diberi kebebasan untuk memilih ekstrakurikuler yang disediakan sekolah. Berarti manfaatnya itu banyak sekali ya? Iya, kurikulum Merdeka ini. Banyak sekali. Kalau kelebihan dan kekurangan yang dirasakan setelah menerapkan kurikulum Merdeka? Ya, kalau untuk kelebihan untuk kurikulum Merdeka, karena sebagai guru ya terutama itu kan kita menyesuaikan capaian pembelajaran. Jadi itu kan pakainya fase ya Mbak ya. Iya. Jadi bukan ya antara kelas, misalnya saya mengajar di kelas 5. Fase C itu kan kelas 5 dan 6. Jadi nanti bisa menyesuaikan dengan yang guru kelas 6, karena mungkin kelas 6 kan fokus ujian. Jadi CP-nya mungkin bisa
kebanyakan untuk di kelas 5, jadi bisa fleksibel seperti itu. Kemudian untuk pengembangan bahan ajar juga diserahkan sepenuhnya kepada guru. Dan satu lagi, kalau untuk kurikulum sebelumnya itu kan kebanyakan hanya berfokus pada kognitif anak, kemampuan kognitif anak. Tapi di kurikulum Merdeka ini tidak hanya kognitif saja, tapi untuk afektif dan psikomotor itu juga dipertimbangkan melalui kegiatan P5 tadi, pengembangan karakter. Apa sih yang Ibu ketahui tentang kurikulum Merdeka? Nah, kurikulum Merdeka itu adalah kurikulum yang diluncurkan pemerintah tahun 2022 yang punya beberapa karakteristik ya, seperti yang saya sebutkan tadi ya Mbak Harum. Ada yang pertama materi yang berfokus pada materi esensial saja. Jadi pendidik itu punya waktu, sebagai guru itu punya waktu lebih banyak untuk mengoptimalkan materi agar murid itu dapat mencapai capaian pembelajaran sesuai yang diharapkan. Kemudian selain itu berfokus pada pendidikan karakter, seperti adanya proyek profil pelajar Pancasila tadi, di mana itu kan tidak hanya menilai kemampuan anak secara kognitif saja, tapi untuk pengembangan karakter anak juga lebih diperhatikan, seperti itu. Apa masih ada yang Ibu kurang paham mengenai kurikulum Merdeka ini? Iya, sebenarnya banyak ya Mbak, karena ini kan kurikulum baru, terus masih menyesuaikan, masih terus berkembang. Dari pemerintah sendiri tidak ada diklat khusus, sebagai guru hanya disediakan diklat melalui platform Merdeka Mengajar, tapi itu sudah cukup membantu sebenarnya Mbak. Cuman dalam pelaksanaannya terkadang itu guru belum bisa untuk memilah-milah antara capaian pembelajaran dengan alur tujuan pembelajarannya, itu masih banyak yang kesulitan gitu. Jadi kadang untuk perangkat itu kadang masih download dan jarang ada guru yang membuat sendiri gitu Mbak. Soalnya masih baru itu ya Bu ya. Selanjutnya, apakah ada bahan ajar yang digunakan ketika proses belajar mengajar di kelas setelah menerapkan kurikulum Merdeka ini? Kalau untuk bahan ajar tentu pasti ada, karena itu kan senjatanya guru ya Mbak. Iya. Yang pertama, kalau di sekolah kami itu menggunakan buku guru dan buku siswa. Jadi ada buku panduan guru dan buku panduan siswa. Itu setiap mata pelajaran itu ada disediakan oleh pemerintah. Dan buku itu sudah SD kami sudah punya dengan dana dari BOS. Jadi nanti anak-anak dipinjami seperti itu. Untuk bahan ajarnya yang utama, teks utama itu dari buku yang dari pemerintah. Kemudian selain itu juga ada buku pendamping. Ada kadang-kadang saya sendiri itu menyiapkan PPT, PowerPoint seperti itu. Kadang juga bahan ajar dari YouTube, ada permainan yang interaktif gitu Mbak, disesuaikan aja. Apa yang Ibu persiapkan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kurikulum Merdeka ini? Waktu itu yang pasti yang pertama perangkat ajar, karena perangkat ajar itu adalah perencanaan guru sebelum kita mengajar Mbak. Jadi harus tahu capaian pembelajarannya apa dulu, kemudian tujuan pembelajarannya apa, baru nanti kita masukkan ke dalam modul ajar sebagai perencanaan itu. Jadi kemudian setelah modul ajar itu jadi, kita menyiapkan media pembelajaran. Apakah Ibu selalu menyiapkan bahan ajar pada setiap pertemuan atau sudah dibuat untuk beberapa pertemuan gitu? Kalau saya yang pasti menyesuaikan materi Mbak. Kadang kalau seperti matematika itu saya itu membuat bahan ajarnya itu langsung untuk beberapa kali pertemuan. Tapi kalau untuk materi, untuk pembelajaran yang lain itu biasanya setiap pertemuan baru saya menyiapkan.
Baik. Selanjutnya, apakah ada hambatan yang Ibu hadapi saat perencanaan pembelajaran menggunakan bahan ajar setelah menerapkan kurikulum Merdeka? Untuk hambatan sendiri paling itu ya Mbak, masalah teknis, karena di sekolah saya kan sekolah kecil, kadang sinyalnya susah. Jadi kalau mau menerapkan pembelajaran yang berbasis multimedia, berbasis internet seperti itu, kendalanya agak susah karena sinyal ya. Tapi saya pernah menerapkan untuk pembelajaran waktu itu mata pelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Itu saya memakai Quizzes tapi pakai mode kertas dan anak-anak seneng. Itu pun untuk sinyalnya saya dan anak-anak itu nempel di kantor. Jadi sebenarnya kalau untuk hambatan itu, kalau selama kita sebagai guru berusaha menampilkan, mengenalkan mereka pembelajaran yang berbasis multimedia, itu tidak masalah, itu bukan menjadi hambatan. Semua hambatan bisa teratasi dengan usaha gitu Mbak. Baik, ini pertanyaan yang terakhir ya Bu. Ya. Setelah hambatan, apakah pendukung untuk perencanaan pembelajaran menggunakan bahan ajar? Pendukung untuk pembelajaran dalam menggunakan bahan ajar yang tadi ya Mbak, ada internet, kemudian mungkin buku teks untuk referensi materi yang lebih banyak, kemudian peralatan multimedia seperti apa ya, mungkin kalau untuk peralatan komputer kalau di sekolah lengkap itu mungkin bisa lebih baik untuk menunjang pembelajaran. Sekarang ini kan kurikulum kan ganti-ganti, itu bikin susah guru atau enggak sih? Sebenarnya enggak ya Mbak, karena kan dari dulu sebenarnya kan tugas guru itu kan hanya mengajar. Kurikulumnya itu kan sudah diatur oleh pemerintah. Jadi kita hanya sebagai aktor yang menjalankan saja. Jadi menurut saya ya tidak membebankan sih Mbak, menurut saya. Oh, baik Ibu, terima kasih telah meluangkan waktunya. Semoga Ibu sehat selalu, dilancarkan biasanya. Kalau gitu saya permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak. Ya, makasih Bu.